Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-307 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Lanti sebagai Warapalupi, Lesmar Diana sebagai Nyai Sakyamurti, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Suasana tiba-tiba menjadi hening. Bagaikan tidak percaya, Wara Palupi memandang ke arah kendil kecil yang berisi abu. Bayangan Dewa Hastu, bagaikan baru kemarin masih bercanda dengan dirinya. Namun sekarang, biku Dewa Hastu yang penuh perhatian itu, membangkitkan semangatnya itu, kini telah tiada. Dengan bibir gemetar pula, Nyai Sakyamurti memandang dua kendil di atas meja itu. Adi Dewa Hastu sudah tidak ada. Benar. Kenapa? Sebaiknya aku tidak usah menceritakan penyebabnya, Ibu. Tetapi yang jelas, aku tidak berhasil menolongnya. Lalu, kendi kecil yang sebuah lagi, siapa? Paman Anjampiani Kayuwangi. Ia juga telah tiada. Paman Anjampiani? Benar, Palupi. Kenapa dengan Paman Anjampiani Kayuwangi, Kakang? Apakah penyebab kematiannya, Kakang? Demikian pula dengan apa yang dialami oleh Paman Anjampiani. Aku sebaiknya tidak usah bercerita. Oh, Adi Dewa Hastu, tidak kusangka kau akan mendahului pergi menghadap Hyang Batara Agung. Seperti mimpi. Sungguh sulit dipercaya sekarang kau sudah tidak ada, Adi. Mengapa harus orang seperti kau yang banyak berbuat kebaikan yang harus mendahului mati Dewa Hastu? Berita kematian biku Dewa Hastu, adik kandung suaminya, ternyata meninggalkan bekas yang terasa perih di hati Nyai Sakyamurti. Seolah waktu berputar ke masa silam, Nyai Sakyamurti terbayang pada apa yang pernah diperbuat suaminya, yang telah habis-habisan melukai perasaan Dewa Hastu, juga perasaan saudara kembarnya Galuh Urang. Namun bukan dendam sakit hati yang menjadi balasannya. Air tuba justru dibayar dengan air susu. Bermula dari sebuah mimpi. Mimpi? Benar. Sebuah mimpi yang aneh. Siapa yang bermimpi? Dan mimpi apa? Ketika itu, di suatu malam, ibu bermimpi. Di dalam mimpi ibu melihat sebuah candi yang sangat besar. Kemudian di dalam candi itu, ibu melihat seorang perempuan tengah menggendong bayi. Pontang-panting menghadapi bahaya berasal dari seorang perempuan bermata tiga. Sebuah mata berada di keningnya. Ibu terbangun dan menjerit. Wara Palupi yang tidur bersama ibu terkejut. Demikian juga dengan ayahmu. Ayahmu terbangun oleh ceritaanku.
Kepada ayahmu ibu lalu bercerita tentang mimpi aneh itu. Di luar dugaan ibu, ternyata ayahmu bermimpi serupa. Ibu tidak bisa menyebut siapa perempuan yang muncul di dalam tidur itu. Tetapi ayahmu ternyata dapat mengenalinya. Siapa? Perempuan itu adalah kakakmu, Pinaka Swasti Ratu. Apa? Ayahmu mengatakan bahwa perempuan yang menggendong bayi dan berada dalam bahaya oleh seorang bermata tiga itu adalah Pinaka. Pinaka. Lalu apa artinya? Apa arti mimpi itu? Ulangi cerita itu sekali lagi, Ibu. Bagaimana dengan mimpi itu? Apa yang Ibu lihat di dalam mimpi itu? Ibu melihat sebuah candi yang sangat besar. Candi besar sekali, setinggi sebuah bukit. Candi? Candi setinggi sebuah bukit? Ya, candi itu terlihat angker. Di mana-mana diselimuti oleh kabut keputih-putihan. Lalu ibu merasa seolah berjalan di antara bangunan candi yang sedemikian luas. Ibu melihat seorang perempuan sebaya Palupi atau lebih tua yang menggendong bayi. Lalu tiba-tiba dari balik sebuah bangunan candi muncul seorang perempuan yang mengerikan. Di keningnya terdapat sebuah mata yang melakukan perbuatan yang benar-benar tidak masuk di akal. Dari tatapan matanya bisa terlontar kilatan cahaya yang mampu menghancurkan patung. Dan perempuan bermata tiga itu bermaksud menyerang perempuan yang menggendong bayi. Ia mempersiapkan diri untuk menyerang. Seleret sinar kemudian melesat dari matanya. Aku yang merasa ngeri menyaksikan itu, lalu terbangun. Ya, begitulah kami suara. Sampai pagi kami kemudian tidak tidur lagi. Ayahmu menjadi gelisah memikirkan mimpi itu. Aku dan ayahmu kemudian sepakat mengartikan bahwa mimpi itu bukan mimpi yang lumrah. Jika itu mimpi lumrah, tentunya mimpi itu tidak muncul dalam tidur kami berdua. Ayahmu yang mengenali perempuan dalam mimpinya itu adalah Pinaka Swasti Ratu menjadi gelisah, anakku. Itulah sebabnya ayahmu memutuskan untuk pergi mencarinya. Dan ayahmu mengambil kesimpulan bahwa kakakmu Pinaka memang berada dalam bahaya. Kapankah mimpi itu hadir, Ibu? Ya, beberapa hari menjelang purnama. Beberapa hari menjelang purnama? Ya, ibu yakin hal itu. Demikianlah yang terjadi, Kakang Kameswara. Ayah kemudian menjadi tidak sabar lagi. Ayah memutuskan untuk pergi pada hari itu. Lalu di manakah letak candi itu? Ibu tidak tahu, Kameswara. Bagaimana dengan ayah? Apakah tidak menyebut-nyebut di mana letak candi itu? Tidak. Tidak ada yang tahu di mana letak candi itu. Ayahmu berangkat dengan tidak membawa keterangan apapun tentang candi itu. Apa yang kemudian akan kau lakukan, Kakang? Aku harus mencarinya. Aku harus mencari candi itu. Aku tidak akan membiarkan perempuan dalam mimpi itu menjamahnya. Pinaka Swasti Ratu adalah kakakku. Karena ketidaktahuan, ia sempat menjadi istriku. Dan bayi yang digendongnya itu tentu bayiku. Aku tidak akan membiarkan si mata tiga itu menjamahnya.
Tidak akan aku biarkan. Maka demikianlah, meski Kameswara kemudian menjadi sangat gelisah, mencemaskan nasib Pinaka Swasti Ratu, dan keinginannya untuk segera melanjutkan perjalanan seperti tidak terbendung lagi, tetapi ibunya dan juga Warapalupi berusaha untuk menahannya. Ternyata Kameswara tidak tega memaksa diri untuk segera pergi. Memang sebenarnya lah, di sudut hatinya sendiri, muncul rasa bahagia bisa bersama-sama dengan ibu dan adiknya lagi. Kakang Kameswara, Bagaimana Palupi? sementara ibu sedang memasak untukmu, bagaimana kalau kakang menemani aku berjalan-jalan? Baik, aku temani Palupi. Kau hampir menjadi seorang ibu, Palupi. Sudah siapkah engkau? Aku sudah siap, Kakang. Perutku yang semakin besar ini sangat membahagiakan aku. Jika demikian, tidak pada tempatnya kalau kau selalu bersedih hati. Hanya andai kata Kakang Naragupita masih hidup dan mendampingi aku, tentu lebih membahagiakan lagi, Kakang. Kakang sendiri? Betapa sulitnya melihat kenyataan. Betapa berat menerimanya. Tetapi ternyata aku baru menghadapinya. Tidak mungkin mengingkarinya. Bagaimana perasaan Kakang terhadap Kang Bo Ayu Pinaka Swasti Ratu? Apakah Kakang masih mencintainya? Ia kakakku. Sebagai seorang adik, aku mencintainya. Jika ia berada di dalam bahaya, sebagai seorang saudara pula, aku wajib menolongnya. Kakang sedemikian cemas mendengar cerita ibu. Lepas dari semua itu, Palupi, sebuah kenyataan yang tidak bisa aku ingkari pula adalah bahwa Pinaka pernah menjadi istriku. Dan ia hamil karena aku. Ia akan melahirkan anakku. Aku harus melindunginya. Apakah Kakang akan membutakan diri jika kelak Kakang bertemu lagi dengannya? Tidak, tentu tidak, Palupi.
Kameswara dan Warapalupi terus berjalan menuruni jalan yang miring, mendekati sebuah perkampungan kecil yang tenang dan damai. Kedua kakak beradik itu saling berbimbingan tangan. Kenyataan bahwa keduanya adalah kakak beradik membuat hubungan mereka terasa sangat akrab. Aku tidak tahu mengapa aku harus mengalami kejadian yang pahit dan beruntun seperti itu. Aku mencintai Rahastri Kandi, cinta yang kandas. Aku berusaha melupakannya. Kemudian muncullah Pinaka Swasti Ratu. Ia sedemikian baik, kami saling mencintai. Tetapi kenyataan yang paling buruk kembali menghempasku. Pinaka ternyata adalah kakakku sendiri. Dan yang terakhir... Masih ada yang terakhir? Iya. Siapa kakang? Ia seorang gadis, calon ibu raja-raja besar di tanah Jawa. Namanya Kendedes. Akan tetapi nampaknya Kendedes bukan takdirku. Meski kami saling mencintai. Akan tetapi aku tidak bisa menjangkaunya untuk menjadi milikku. Kenapa kakang? Seorang aku telah memetiknya. Ia telah menjadi permaisuri Tunggul Ametung di Tumapel. Apakah masih ada yang lain lagi, kakang? Belum. 3 pengalaman menyakitkan itu sudah cukup, Warapalupi. Aku tidak perlu dengan yang keempat. Tidak harus demikian, Kakang Kameswara. Kakang tidak boleh menganggap nasib kakang akan selalu demikian seterusnya. Aku yakin, kelak pasti akan menemukan orang yang kakang cari sebenarnya. Seorang istri yang telah digariskan untuk menjadi teman hidup kakang. 3 pengalaman itu sudah cukup bagiku, Warapalupi. Aku tidak ingin yang lain. Dari awalnya saja sudah buruk. Maka untuk kelanjutannya, aku yakin juga akan buruk. Roda pedati selalu berputar, kakang. Pada saatnya berada di bawah, pada saatnya kembali berputar ke atas. Demikian juga dengan nasib kakang. Tidak selamanya kakang bernasib buruk seperti itu. Percayalah, kakang. Ada apa, Kakang Kameswara? Diamlah. Langkah keduanya terhenti. Kameswara mempertajam pendengarannya. Dan lamat-lamat, pada jarak yang masih jauh, terdengar derap kuda berpacu cukup banyak. Suaranya terpantul-pantul di lembah dan tebing. Ada apa, Kakang? Apakah tempat ini sering dilewati orang? Penduduk di lembah, Kakang. Kenapa? Orang-orang berkuda. Bagaimana? Orang berkuda? Tidak. Kau yakin? Ya, aku yakin. Tetapi, apakah kakang mendengar suara kuda? Iya. Oh, kau berani pulang sendiri dari sini, Warapalupi? Aku terbiasa berjalan-jalan sampai di tempat ini, walaupun malam hari, kakang. Tetapi, apa yang akan kakang lakukan? Orang-orang itu berderap terlampau kencang. Itu menarik perhatian. Aku akan mengintip siapa mereka. Tetapi aku belum mendengar suara kuda itu, kakang. Aku sudah mendengarnya. Nah, cepat, kembalilah. Katakan kepada ibu supaya jangan cemas. Iya, baik, kakang. Dengan bergegas Warapalupi segera kembali. Sedang Kameswara langsung melesat.
Dengan berlandaskan ilmu kanuragannya, dia berlari cepat sekali, menyusup di antara gelap malam yang tidak berbulan dan juga berbintang, karena mendung menebar di segala penjuru. Sementara itu, di kediaman Nyai Sakyamurti, Ibu? Semuanya sudah matang, Warapalupi. Tetapi mana kakangmu? Aku diminta untuk pulang lebih dulu, Bu. Oh, apa yang dilakukan kakangmu? Ia pergi tanpa pamit pada ibu. Ia memaksa pergi? Tidak, Ibu. Kakang Kameswara mendengar suara banyak kuda berderap. Dan itu menarik perhatiannya. Kakang Kameswara memintaku untuk kembali lebih dulu. Oh, benarkah itu, Pak Lupi? Iya. Kau mendengar derap kuda? Tidak. Akan tetapi Kakang Kameswara mendengarnya. Kau dibohongi, Pak Lupi. Oh, Kameswara pasti pergi lagi. Kita dibohongi. Ternyata ia tetap tidak bisa menerima kita dengan ikhlas. Ia pergi lagi, Dok. Tetapi, Bu, Ibu, kuda-kuda itu, Ibu mendengarnya? Iya, Ibu mendengar. Kalau begitu, Kakang Kameswara tidak berbohong. Kenapa tiba-tiba di tempat ini ada sedemikian banyak orang berkuda? Tadi Kakang Kameswara juga menanyakan soal itu, Bu. Pak Lupi, dari mana arah kuda-kuda itu? Nampaknya dari sebelah kiri, dari lembah. Jangan-jangan orang Kediri, Nduk. Ayo, matikan lampu. Kameswara berdiri tegak di samping jalanan berbatu dan tidak rata yang berada jauh dari gubuk tempat tinggal ibunya, yang justru berada di dekat perkampungan yang berada di lembah. Beberapa saat lamanya, yang ditunggu akhirnya datang setelah melalui jalan yang melingkar. Maka terlihatlah seekor kuda yang berderap jauh di belakang. Namun tiba-tiba, Ternyata benar dugaanku. Seseorang yang sedang berkuda dikejar-kejar oleh sekelompok yang lain. Jalanan yang meliuk di seberang jurang itu nantinya akan membelok dan melintas tempat ini. Baiklah, aku akan menunggu. Aku harus melihat apa yang terjadi. Ia terjatuh, kudanya terjungkal.
Nampaknya ia tidak begitu mengenal jalanan di tempat ini. Nasibmu memang buruk, bisu. Ternyata kuda yang kau curi itu tetap berpihak kepada kami. Kau terjatuh. Mau lari kemana sekarang? Jangan kau berharap kau akan bisa meloloskan diri dari pasetran Gondo Mayit ini. Kau akan mati setelah Gagu dan Bisu. Hidupmu menjadi tidak berguna. Lebih baik menyerahlah. Jangan melawan agar kami bisa membunuhmu. Kau berbicara apa? Aku tidak jelas. Kau itu sedang berbicara apa? Aku mengerti, Kakang Surajipang. Si Gagu bermaksud mengatakan lebih baik mati daripada menyerah. Gagu Bisu, sebaiknya kau pertimbangkan. Kalau kau melawan, justru kau akan mengalami kematian yang paling buruk. Menyerah sajalah. Kami akan memilih cara kematian yang paling baik bagimu. Mungkin dengan melemparkan tubuhmu ke dasar jurang sana, kau langsung mati. Bagaimana? Cukup! Cepat kita selesaikan orang itu. Jika ia berhasil lolos, ia akan menjadi sumber bahaya. Ia akan menghimpun orang untuk menyerang pasetran Gondo Mayit. Cincang dia! Empat orang berkuda itu segera melompat turun dari kuda masing-masing, mengepung dengan rapat calon korbannya yang tidak mempunyai kemungkinan untuk melawan. Tanpa diketahui oleh siapapun, seseorang telah siap untuk melibatkan diri. Aku tidak tahu siapa yang benar, siapa yang bersalah. Namun menilik keadaannya, orang yang Gagu itu berada di pihak yang benar. Aku tidak bisa membiarkannya menjadi korban pangewan-ewan. Aku harus menolongnya. Keempat orang itu mengepung rapat. Pedang mereka bergetar siap untuk menyambar. Dan orang bisu yang berada dalam kepungan telah memilih untuk melawan. Setidak-tidaknya dia berharap harus ada korban yang menemaninya jika dia harus mati. Namun, kabut seolah muncul di segala tempat, mengalir seiring gerak angin. Wah, setan! Kabut itu mengganggu. Cepat serang dia sebelum meloloskan diri. Iya! Iya!
Mengapa kau malah menyerangku, ha? Hah? Aku menyerangmu? Kabut keparat mengganggu sekali. Mana dia? Mati kau! Kau malah menyerangku. Hah? Aku menyerangmu? Oh, kalau begitu, mana dia? Mana bisu gagu itu? Kabut keparat. Mengapa kabut ini muncul begitu saja? Suro Cipang dan Panji Tumpar beserta kedua temannya menjadi kebingungan ketika kabut yang tebal mengganggunya, menghalangi pandangan matanya, sehingga mereka kehilangan lawannya. Bahkan kemudian menyerang di antara kawan sendiri. Suro Cipang mengumpat sejadi-jadinya. Kabut tebal keparat, mengganggu sekali. Aku tidak bisa melihat apapun. Panji Tumpar, kemana? Aku di sini. Gajah Lampor, kau di mana? Aku di sini. Panggir, kau di mana? Aku di sini. Panggir! Apa yang terjadi, Panggir? Panggir! Panggir! Apa yang terjadi? Panggir! Licik! Licik kau bisu tuli. Kau memanfaatkan kabut yang muncul ini, ha? Berdebah iblis kau! Ayo tunjukkan suaramu. Tunjukkan di mana kau. Aku robek perutmu dengan pedang ini. Ayo! Nampakkanlah kau bisu keparat. Panggir! Panggir! Dia sudah mati, Panji Tumpar. Berdebah keparat. Iblis kau bisu. Ayo, nampakkan wajahmu kau bisu. Jangan hanya bersembunyi di balik kabut ini. Menampaklah kau bisu. Gajah Lampor, aku di sini. berhati-hatilah kau. Jangan kau mengalami nasib buruk seperti Panggir. Aku akan menyobek perutnya jika ia berani berbuat licik kepadaku. Gila, Suro Cipang. Ada apa? Perhatikan kabut itu. Kau merasakan sesuatu yang tidak lumrah, ha? Kabut? Tidak lumrah? Iya, kabut ini berputar-putar. Oh, aneh sekali. Iya, aneh sekali.
Akhirnya Panci Tumpar dan Suro Jipang serta Gajah Lampor memperhatikan kabut itu yang ternyata memang aneh dan menunjukkan adanya sesuatu yang tidak sewajarnya, sesuatu yang tidak lumrah. Namun belum lagi terlampau lama mereka terlongong-longong memperhatikan keanehan kabut itu. Udara tiba-tiba bagaikan bergerak dengan cepat, menghisap kabut itu menuju ke semak belukar, hingga kemudian lenyap sama sekali. Lenyap. Kabut itu lenyap. Siapa kau? Aku Danyang di lereng pegunungan ini. Aku sama sekali tidak senang tempatku dijadikan jag-jagan seperti ini. Kau? Namaku Danyang Barong Klodran. Kalian siapa? Kau Danyang. Kau masih muda. Aku tidak mengenal tua. Bohong! Kau tentu berbohong. Aku tidak meminta agar kau percaya atau tidak. Itu urusanmu. Aku telah mengatakan siapa aku yang sebenarnya. Inilah aku, Danyang Barong Klodran, yang tidak senang dengan kelancangan kalian menginjak-injak tempat kediamanku. Kalian sudah terlanjur berada di sini. Cepat katakan, siapa kalian dan mengapa kalian mengejar orang bisu ini? Hah? Kenapa kau tertawa? Apa yang lucu? Aku tidak percaya bahwa kau adalah Danyang. Kau tentu berbohong. Kau tidak percaya? Nah, perhatikan aku dengan sebaik-baiknya. Inilah aku dalam wujudku yang benar. Kameswara yang mengaku bernama Danyang Barong Klodran, seorang danyang yang bermukim di tempat itu, nampak tersenyum. Ketiga orang di depannya, juga si Gagu Bisu yang tidak berbicara, menjadi terperanjat ketika melihat Kameswara tiba-tiba membelah diri menjadi tiga. Seorang berdiri di kiri dan seorang lagi berdiri di kanannya. Kehadiran kabut itu mengejutkan. Namun kemunculan Kameswara yang mampu membelah diri menjadi tiga lebih mengejutkan lagi. Ketiga orang itu tiba-tiba gemetar ketakutan. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
membelah diri menjadi 3. Apa yang kita lakukan? Lari saja, lari. Kita tinggalkan tempat ini. Ayo, lari, lari. Akan kemana kau, ha? Jangan, jangan. Akan kemana kau? Kau akan meninggalkan tempat ini? Jangan, jangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.